kenapa doa kita itu tidak pernah dikabulkan. Katanya Tuhan Allah itu pengasih penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Katanya Tuhan itu Al-Ghaniyyu, Maha Kaya. Tapi mana buktinya? Apa yang salah? Hingga seringkali diri kita itu menghibur diri dengan kata-kata bila tidak dikabulkan di dunia ini maka akan dikabulkan di akhirat, atau akan indah pada waktunya. Apa yang salah dengan doa kita? Apakah kita bertuhan kepada Tuhan yang salah, atau memang diri kita yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kabulkanlah semua permohonanku, doaku, hajatku. Buatlah pasanganku, istri atau suamiku berubah. Setelah berdoa, diri kita berharap itu semua terjadi. Tapi kenyataannya sampai saat ini semuanya tidak pernah terjadi. Apa yang salah? Mari kita sama-sama belajar. Mungkin ada yang salah di dalam cara kita berdoa, hingga doa kita tidak terbukti satupun yang pernah terkabul atau terjadi. Selama ini mungkin kita meminta kepada Tuhan yang salah, yang tidak terbukti Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, yang tidak terbukti maha memberi. Katanya, mintalah kepadaku maka aku kabulkan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Yang pertama, ini yang umum terjadi, meminta kepada Tuhan yang salah. Contohnya, ya Allah, kabulkanlah permintaan ini, permohonan ini, doa ini, hajat ini. Di saat meminta yang seperti itu, kesalahannya terletak pada meminta kepada Tuhan ciptaan pikiran, yang diyakini itu adalah Tuhan atau Allah, yang dirasakan itu juga Tuhan Allah. Padahal itu adalah Tuhan ciptaan pikiran atau berhala. Hanya saja berhala yang seperti ini tidak diciptakan oleh tangan atau oleh mesin yang terbuat dari batu, kayu, kuningan, besi, dan lain-lain. Tanda-tandanya Tuhan yang salah ini membutuhkan fokus dan konsentrasi. Karena kalau tidak fokus, Tuhannya ini hilang dari pikiran, berganti oleh gambar-gambar atau film-film yang lain. Jadi membutuhkan fokus dan konsentrasi untuk menciptakan Tuhan yang diyakini itu adalah Allah. Padahal yang seperti itu adalah berhala. Karena Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Sedangkan Tuhan yang seperti ini dilahirkan oleh pikiran. Meminta kepada Tuhan ciptaan pikiran, walaupun sampai berdarah-darah, ini tidak akan pernah dikabulkan, tidak akan pernah terjadi. Karena Tuhannya hanyalah ciptaan pikiran. Tuhan ciptaan pikiran ini namanya sesuatu. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan segala sesuatu. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak seperti itu. Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Jadi di saat memohon, meminta, memasrahkan diri atau tawakal ini kepada Allah atau Tuhan yang bukan ciptaan akal pikiran, yaitu kepada Tuhan yang telah menciptakan kuku ini, mengatur dan menguasai pernafasan ini, gerak-gerik diamnya tubuh, akal pikiran dan perasaan hati ini. Berdoalah kepada Tuhan yang lebih dekat dari urat nadi ini. Lebih jelasnya begini, berdoa kepada Allah yang telah mengatur dan menguasai keluar masuknya nafas ini, yang telah mengatur dan menguasai detaknya jantung ini, peredaran darah, paru-paru, pankreas, pertumbuhan sel-sel kulit, kuku, rambut, pertumbuhan seluruh tubuh ini, dan
yang telah mengatur, menguasai akal pikiran serta perasaan hati ini. Mintalah kepada Allah yang telah mengatur, menguasai seluruhnya ini. Bukan Allah atau Tuhan ciptaan akal pikiran yang dilahirkan oleh akal pikiran. Selanjutnya yang nomor 2, ini meminta bukan sekedar dengan ucapan, tetapi dengan bahasa hati atau perasaan hati. Contohnya doa Rasulullah yang masyhur, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah dalam keadaan kondisi miskin dan matikanlah dalam keadaan kondisi miskin, serta kumpulkanlah dengan orang-orang miskin. Di saat meminta yang seperti ini, ucapan atau permohonannya ini seolah-olah meminta miskin, tapi kenyataannya kondisi yang seperti ini, perasaan hati yang seperti ini adalah kondisi tidak miskin. Jadi meminta miskin itu bukan berarti miskin. Meminta miskin ini keadaan hati, keadaan perasaan hati ini dalam kondisi tidak miskin. Hidupkanlah dalam kondisi miskin, ini berarti masih belum miskin. Kondisi hati atau perasaan hati yang seperti ini yang dikabulkan oleh Allah. Bukan ucapannya yang meminta miskin, tapi kondisi hati ini yang tidak miskin hingga meminta miskin yang seperti ini yang dikabulkan. Lebih jelasnya begini, di saat diri kita meminta agar sukses, berarti kondisi hati perasaan kita ini tidak sukses. Tidak sukses yang seperti itu yang dikabulkan. Kondisi perasaan hati yang tidak sukses itu yang dikabulkan, bukan permohonan ucapan untuk agar sukses ini yang dikabulkan, tapi tentang perasaan hati atau bahasa hati ini yang dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari masalah ini, selesaikan masalah ini yang seperti ini, menunjukkan kondisi hati ini masih bermasalah. Di saat meminta agar cepat selesai masalah ini, berarti diri kita masih dalam masalah. Dalam masalah yang terus menerus ini yang dikabulkan oleh Allah, bukan ucapan mulut, akan tetapi ucapan hati atau perasaan hati yang dikabulkan oleh Allah. Contohnya lagi, rubahlah watak, karakter, sifat istri atau suami saya, atau karakter watak sifatnya anak saya, rubahlah dengan yang lebih baik. Di saat ada permohonan yang seperti ini atau doa yang seperti ini, hati merasakan bahwa pasangan hidup kita itu tidak baik-baik saja, atau anak kita tidak baik-baik saja. Hal yang seperti ini yang dikabulkan adalah bahasa hati atau perasaan hati, bukan ucapan mulut atau lisan ini. Bila tetap memaksa, contohnya, ya Allah, sukseskan rencana ini, maka yang akan terjadi, yang akan kita dapat adalah kekecewaan yang sangat luar biasa sekali. A'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, yang nomor 3, ini yang paling sulit untuk dikerjakan, tetapi paling cepat terkabulnya segala hajat kita. Afdolud doa alhamdulillah. Paling utamanya doa adalah alhamdulillah, memuji Allah atau bersyukur, berterima kasih, menerima kasih sayangnya Allah. Atau surat Ibrahim ayat 7, sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah kepadamu. Contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini semua isinya bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Maka di saat diri kita bersyukur, memuji Allah, oleh Allah, semua yang ada ini akan terus bertambah. Kenikmatan yang ada ini akan bertambah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Allah.
betapa nikmatnya duduk ini, betapa indahnya hidup ini. Kau berikan pasangan hidup buatku, Kau berikan anak buatku, Kau berikan rezeki setiap saat kepadaku dan kepada keluarga-keluargaku. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Hal yang seperti ini, doa yang seperti ini jauh lebih efektif merubah hidup kita, merubah hidup diri kita, keluarga kita, ekonomi kita, sambil perasaan hati ini merasakan kenikmatan hidup ini di saat ini. Buanglah jauh-jauh pemikiran, ingatan tentang yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, agar supaya bisa menikmati hidup yang saat ini, dan oleh Allah terus menerus kenikmatan ini semuanya akan terus ditambah oleh Allah. Begitulah doa yang paling utama yang akan merubah hidup kita, keluarga kita, semuanya, baik dari kesehatan, ekonomi, permasalahan, semuanya akan indah di saat diri kita terus bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Untuk lebih jelas dan lebih dalam lagi ada di pertemuan video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.